Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lab session gambar kali ini, saya akan menjelaskan tentang menu measure atau pengukuran. Setelah itu, bagaimana cara kita memberikan warna pada gambar 3D kita, maupun men-setting material dari gambar 3D kita. Nah, yang pertama yaitu measure. Seperti namanya, tentunya menu ini digunakan untuk mengukur, baik itu mengukur panjang, lebar, mengukur sudut, luas suatu area, maupun volume. Nah, di sini saya sudah menyiapkan part seperti yang saya tampilkan ini. Nah, langsung saja kita mencoba mengukur. Jadi tujuan kita mempelajari ini biasanya kalau misal kita dikirim dosen ataupun dikirim asisten gambar berupa part seperti ini jadi belum di drawing, tentu kita tidak tahu ukurannya. Jadi cara untuk mengeceknya ya kita ukur manual seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Misal kita ingin mengukur panjang dari benda ini. Nah, maka kita eh, pilih dua referensi, yaitu face di sini dengan face di sini. Maka ini akan muncul, ini garis warna merah ini artinya jaraknya. Nah, di sini jaraknya tertulis 96 mm. Misal kita ingin mengukur lebarnya, ini kita hapus dulu. Kita pilih face yang ini dengan face yang ini. Maka di sini sudah terlihat bahwa lebarnya yaitu 64. Nah, selain cara itu, kita juga bisa memilih garisnya. Misal garis ini dengan garis ini. Nah, di sini ada distance 64. Nah, selanjutnya misal kita ingin melihat ketebalan ini. Nah, di sini tebalnya sudah terlihat 16 mm. Nah, apabila kita ingin eh, mengetahui luas dari permukaan ini, kita tinggal pencet face atau permukaannya. Maka di sini terlihat bahwa areanya atau luasnya itu sekian dalam satuan milimeter persegi. Misal kita ingin menghitung luas setengah lingkaran ini, tinggal pencet saja. Di sini akan terlihat areanya. Selanjutnya, apabila kita ingin mengukur sudut, kita tinggal pencet. Misal kita ingin melihat sudut antara antara permukaan ini dengan permukaan ini. Ini sudutnya berapa gitu. Maka kita pencet saja garis ini dengan garis ini. Maka di sini sudah terlihat sudutnya 123,69. Berarti kira-kira segitu. Atau apabila kita ingin menghitung jarak, ini kan chamber ya. Chambernya ini kan eh, tidak 45 derajat. Nah, berarti kita perlu tahu dong, ini tuh jaraknya jaraknya secara horizontal itu berapa, secara vertikal itu berapa. Nah, caranya seperti ini. Kita pencet measure, terus garis ini dengan garis ini. Oh, salah. Salah pencet. Measure garis ini dengan garis ini. Nah, berarti secara horizontalnya kita tahu bahwa panjangnya antara garis ini dengan permukaan ini itu 20 mm. Sedangkan tinggi antara ini dengan ini itu 30 mm. Seperti itu.
Nah, misal kita ingin menghitung celah antara ini, permukaan ini. Sama seperti tadi, kita bisa pilih face-nya, kedua face. Nah, seperti ini, maka akan keluar ukuran atau lebar dari celah ini. Di sini 16 mm. Selanjutnya yaitu cara mewarnai. Cara mewarnai gambar tiga dimensi ini. Kita bisa mewarnai masing-masing face-nya atau semuanya, semua dari gambar ini. Misal kita ingin mewarnai dari bagian tertentu aja, misal misal ini kita pengen mewarnai setengah lingkarannya saja, maka kita bisa pencet face-nya ini, terus kita klik appearance. Nah, ini kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Misal di sini biru. Nah, maka dia akan berubah warna seperti ini. Atau jika kita ingin mewarnai semua part, jadi langsung tidak satu-satu, kita pencet di sini aja, yang paling atas. Terus kita ke edit appearance. Nah, di sini kita pencet warna yang sama atau berbeda juga bisa. Tapi di sini sama sama aja. Nah, maka warnanya akan berubah semua satu part. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pemilihan material. Jadi eh, ini kan materi belum ada materialnya ya. Ini bisa ditunjukkan di sini, not specified. Artinya tidak ada materialnya. Nah, apabila kita ingin mengganti materialnya, kita bisa klik kanan di sini, edit material. Nah, di sini terdapat banyak jenis material, baik itu aluminium, terus plastik, karbon fiber, dan lain-lain. Nah, misalnya saya di sini pilih aluminium 1060 alloy misalnya. Kita langsung apply, langsung close atau X ini juga bisa. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Ini juga bisa kita hilangkan. Caranya ya kita di sini edit atau kita eh, remove. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, kenapa warnanya yang tadi kan biru semua? Kenapa bisa menjadi atau berubah menjadi abu-abu? Jadi gini, logikanya gini. Kalau kita kan tahu aluminium itu warnanya apa. Jadi secara nyata tidak mungkin aluminium warnanya biru kecuali dicat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita mengganti material, ya otomatis warna dari part yang kita gambar itu berubah menjadi warna material tersebut di dunia nyata kayak gitu. Baik, untuk yang terakhir yaitu cara meng-save gambar yang kita buat. Nah, kita langsung saja ke menu file, terus kita save as saja. Nah, untuk penamaan itu sesuai kebutuhan teman-teman. Mau dinamai apa ya terserah. Nah, untuk save as type ini adalah format format filenya. Nah, format file yang sering digunakan yaitu ada SolidWorks part untuk yang part ya. Untuk yang assembly dan drawing itu beda lagi. Nah, ada PDF,
terus JPEG atau gambar biasa, lalu yang terakhir ada STEP, baik STEP AP203 maupun AP214. Nah, untuk format SolidWorks part itu apabila kita simpan dengan format ini, terus kita ingin mengirim ke teman kita atau ingin mengirim ke dosen kita, itu teman atau dosen kita itu bisa melihat file tersebut atau bisa menampilkan file tersebut apabila versi SolidWorks-nya itu sama atau lebih tinggi dari punya kita atau punya yang digunakan untuk menggambar part tersebut. Nah, apabila versinya di bawah itu, maka tidak dapat dibuka. Nah, contohnya saya menggambar ini kan menggunakan SolidWorks tahun 2021. Nah, apabila saya ingin mengirim ke teman-teman, maka teman-teman yang menggunakan SolidWorks tahun 2020 itu tidak bisa membuka. Yang bisa membuka hanya yang punya SolidWorks tahun 2021 ke atas. Nah, untuk bagaimana caranya kita biar eh, teman atau dosen yang kita kirim itu bisa melihat, eh, jadi dapat menampilkan gambar yang kita buat, itu kita save as-nya dengan format STEP, baik STEP AP203 maupun AP214. Namun dengan catatan, file STEP ini apabila kita kirim ke orang lain, maka orang lain tersebut tidak dapat mengedit. Jadi hanya bisa ditampilkan, tetapi tidak bisa mengedit. Misal kita menghapus fiturnya, atau kita menambahkan apa, atau kita membuat lubang di part tersebut itu nggak bisa karena formatnya STEP. Nah, seperti itu. Untuk setahu saya untuk STEP AP203 dan AP214 ini bedanya hanya di tampilan sejauh saya tahu. Nah, untuk yang lain-lain saya kurang tahu. Nah, untuk video live session gambar mesin kali ini cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.